Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, GBI TCC Puri Mansion. Pada kesempatan hari ini, bersama-sama kita akan mengikuti akan pembacaan dan pemberitaan akan firman Allah yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh sukacita. Hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang sukacita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa untuk kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan, kembali kami bisa merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22, perihal tentang buah roh sukacita. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi keadaan sekarang ini Tuhan, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tentang pandemi corona ini Tuhan. Tetapi kami percaya sebagai orang yang beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, kami tetap terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan melindungi kami dan Tuhan menolong kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita kami bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi justru kamilah yang harus mengendalikan keadaan untuk tetap selalu bersukacita. Mohon ampun dosa kesalahan kami ya Tuhan. Dan biarlah di dalam perenungan, bahkan pembacaan firman-Mu ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami semua, baik hamba-Mu, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, GBI TCC Puri Mansion ini Tuhan. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan pembacaan dan perenungan akan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa pembacaan kita ini terambil di dalam Galatia 5 ayat 22, perihal tentang tema sukacita. Kita akan baca bersama-sama. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab, untuk kita baca secara bersama-sama. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur kita bahwa gembala di tempat ini, dalam pergumulan, tema gereja mengambil suatu tema sukacita. Dan ini bukan suatu kebetulan apabila di saat sekarang ini kita sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa karena COVID-19 ini, virus corona. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia benar-benar mewabah, dan seluruh dunia benar-benar ketakutan, termasuk orang Kristen di dalam ketakutan. Tetapi apakah kita harus hidup terus dalam ketakutan sehingga menghancurkan ruang sukacita di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita? Tentunya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya mendorong semua kita, lebih khusus jemaat Tuhan GBI TCC Puri Mansion, untuk tetap bersukacita, untuk tetap semangat menjalani hidup, untuk tetap semangat berdoa, untuk tetap semangat baca Alkitab, dan untuk tetap semangat beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, sama-sama kita akan merenungkan tentang konsep sukacita menurut Alkitab. Konsep sukacita dalam Tuhan berbeda dengan konsep sukacita menurut dunia yang dikaitkan dengan bahagia. Tolong tampilkan slide berikutnya. Konsep sukacita di dalam Tuhan, sekali lagi, berbeda dengan konsep sukacita menurut dunia yang dikaitkan dengan kata bahagia. Dalam Alkitab, kata sukacita bukan bahagia saja. Perhatikan baik-baik. Di dalam Alkitab, kata sukacita bukan karena bahagia saja. Karena sukacita tidak dikaitkan dengan keadaan bahagia atau senang atau dalam status tertentu saja. Perhatikan baik-baik. Bahkan
Seringkali orang dunia berkata bahwa sukacita atau kebahagiaan itu bisa ada apabila kita ada dalam keadaan situasi tertentu. Oleh karena itu, sukacita bukan lawan dari kesusahan hidup. Tapi terkadang kebahagiaan menjadi lawan daripada kesusahan hidup. Karena kadang-kala orang kalau berbahagia karena berada pada suatu situasi tertentu. Contoh, dia dapat berkat, mungkin dia dapat mobil baru, dia dapat rumah baru, ya. Kalau yang masih jomblo, dia dapat pacar baru dan dia bersukacita. Dia berbahagia. So ketika tiba-tiba putus pacaran, masihkah sukacitanya sama? Masihkah bahagianya sama? Bapak Ibu, saya katakan bahagia itu relatif. Karena bahagiamu itu kadangkala ketika yang ada apanya itu sudah tidak ada pada dirimu, bahagiamu akan hancur, akan luntur. Contoh, tiba-tiba engkau mengharapkan sesuatu yang benar-benar engkau kejar. Taruhlah harta. Dan tiba-tiba benar-benar engkau memiliki itu. Engkau kaya luar biasa. Dan pada suatu ketika Tuhan pun izinkan engkau mengalami kebangkrutan. Pertanyaan saya, apakah engkau masih bahagia dengan memiliki harta, atau ketika engkau tidak memiliki harta itu lagi, apakah masih bahagianya sama? Halo? Nah, berbeda dengan sukacita. Sukacita tidak diatur oleh keadaan apapun. Sukacita bukan bergantung pada situasi apapun. Karena perhatikan baik-baik kalimat ini. Sukacita itu adalah pemberian Allah. Sukacita itu berasal dari Allah. Dan itu adalah salah satu buah dari roh, yaitu sukacita. Kita akan lihat perbandingannya. Saya akan komparasikan secara aktif. Narasi tentang konsep sukacita. Konsep sukacita dunia dikaitkan dengan bahagia. Tolong slide berikutnya. Nah, konsep Alkitab tentang sukacita sangat berbeda dengan konsep tentang sukacita atau kebahagiaan dunia. Perhatikan baik-baik. Banyak orang mengukur sukacita dengan kebahagiaan hidup. Apabila ada kesenangan, apabila ada kenyamanan yang bersumber dari situasi hidup yang semuanya baik-baik saja. Oleh karena itu, konsep dunia, lawan kata dari bahagia adalah kesusahan. Ini konsep sukacita dunia yang dikaitkan dengan kata bahagia. Ujungnya ada lawan kata dari bahagia, yaitu kesusahan. Pertanyaan saya, jemaat Tuhan harus jawab. Apakah engkau percaya kepada Yesus? Engkau beriman kepada Yesus? Ketika engkau hidup dalam kesusahan, apakah sukacitamu hilang? Kalau engkau mengenal Tuhanmu, saya harus yakinkan, sesusah apapun kehidupan kita, tapi sukacita itu tidak akan pernah hilang. Amin. Karena sukacita kita tidak ditentukan oleh kesusahan. Kita tidak bersukacita bukan karena kesusahan, atau sebaliknya. Tetapi dengar baik, meski di dalam susah apapun kehidupan, engkau harus bersukacita. Sekarang konsep sukacita dalam Alkitab. Next. Nih, perhatikan baik-baik. Konsep sukacita dalam Alkitab. Orang Kristen dituntut tetap senantiasa bersukacita. Titik. Tidak ada pakai koma. Dalam menghadapi segala hal situasi ujian kehidupan. Meski dalam penderitaan, harus tetap bersukacita. Meski dalam kesusahan hidup, harus tetap bersukacita. Dan bahkan jelas dalam Yakobus 1 ayat 2-3 berkata, bahkan anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap itu suatu kebahagiaan. Anggap itu suatu sukacita apabila engkau pun jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan.
Dan jelas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 bicara perihal tentang mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Kristus bagi kamu. Jadi konsep sukacita dalam Alkitab, perhatikan baik-baik kalimat ini. Konsep sukacita di dalam Alkitab adalah konsep yang tidak ditentukan oleh apapun sehingga kita bisa bersukacita. Tetapi sebaliknya, dalam situasi apapun, bahkan pun engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, engkau tetap harus bersukacita. Karena sekali lagi saya bilang di depan tadi, sukacita adalah pemberian Allah. Sukacita itu berasal dari Allah. Sukacita bukan berasal dari dunia, tapi sukacita berasal dari Allah. Siapakah yang bisa merebut sukacita daripadamu? Tidak ada. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tetapi yang bisa merebut sukacitamu adalah dirimu sendiri. Ketika engkau khawatir, ketika engkau takut, ketika engkau tidak lagi berpegang teguh kepada Tuhan, ketika engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan, maka saya yakin engkau akan hancurkan sukacita yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, next slide. Kita akan belajar tentang arti kata sukacita berdasarkan etimologi dan terminologi. Berdasarkan etimologi kata, itu dari kata Yunani, memakai kata kara, berasal dari kata kerja, kairo. Atau Bapak Ibu pernah dengar tentang kata hairete. Itu memberikan suatu artian bahwa bersukacita, bersenang-senang, sering juga dikatakan bergembira dan penuh dengan kegirangan. Maka banyak puji-pujian yang kita sering nyanyikan di setiap ibadah hari ini. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Orang yang mengalami sukacita, dia kalau menyanyi memuji Tuhan, dia benar-benar girang. Orang tidak akan pernah tahu engkau punya masalah apa tidak. Karena kenapa? Engkau memiliki sukacita yang diberikan oleh Tuhan itu. Sukacita adalah perintah aktif. Secara terus-menerus kita harus hidup sukacita di dalam Tuhan. Present aktif. Dan ini menandakan adalah setiap saya dan saudara yang hidup di dalam Tuhan harus senantiasa bersukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16, tetaplah bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bersukacitalah senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat GBI TCC Puri Mansion yang diberkati Tuhan. Kalau begitu, mari kita simpulkan kata sukacita dari bahasa aslinya. Bahwa sukacita adalah salah satu sifat dari buah roh yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Dan berdasarkan Alkitab, perhatikan baik-baik, Rasul Paulus memaknai sukacita itu adalah sukacita yang lahir dari hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika Tuhan berikan itu kepadamu, engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara mendalam, maka saya yakin engkau akan selalu mampu untuk bersukacita dalam keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Seperti saat sekarang ini, pandemi COVID-19, virus corona. Bapak Ibu, siapa sih yang gak takut lihat baca berita? Kita lihat di Italia, dalam satu hari 24 jam, bisa 300-400 yang meninggal. Dan bahkan, mohon maaf, mereka dikuburkan tidak ada keluarga yang menghantar. Karena jangan sampai terjangkit. Wah, begitu luar biasa. Sekarang bangsa kita Indonesia. Tetapi satu hal, kami para pendeta hamba Tuhan mendorong kita semua untuk ikutilah saran-saran, keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, untuk kita bisa memutus mata rantai daripada virus ini. Kita bisa beribadah di rumah.
dan mendengarkan khotbah yang direkam, video yang dikirim atau live streaming dan lain sebagainya. Itu merupakan keputusan yang bijak. Kita bukan takut. Kita bukan kurang beriman. Tetapi justru kita bijak. Karena Amsal jelas mengatakan, orang bijak bersembunyi ketika ia melihat malapetaka. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak berpengalaman, dia jalan terus, maka celakalah ia. Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Bijaklah menyikapi akan situasi ini. Tetapi jangan takut. Jangan khawatir agar sukacitamu tidak direnggut oleh keadaan sekarang ini. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, itu sukacita yang lahir dari hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Kemudian mengenal Tuhan secara pribadi. Orang yang mampu bersukacita di saat keadaan sakit, orang yang mampu bersukacita di saat keadaan menderita, bahkan berduka cita sekalipun, dia adalah orang yang mengenal pribadi siapa yang dia percaya. Karena saya terlalu yakin dan percaya, bahkan ini menjadi pegangan hidup kami di dalam keluarga rumah tangga saya, istri dan anak-anak. Saya selalu perkatakan seperti ini, kalau Tuhan kita hidup, maka kita pun hidup. Nah karena kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup, Yesus Kristus, tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Immanuel ada di dalam firman-Nya, ada di dalam Alkitab, dan tidak pernah akan dihapus bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, sukacitamu harus tetap ada. Itulah cara kita, orang Kristen, orang percaya, menghadapi situasi apapun. Karena kita mengenal pribadi Tuhan kita. Kalau kita semua melakukan hal yang sama, maka kehidupan kita, saya terlalu yakin dan percaya, menghasilkan buah. Dan buah itu hasil dari buah roh sukacita. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Ada dua hal yang melatar belakangi kenapa surat ini dikirimkan kepada jemaat di Galatia. Perhatikan Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada kita supaya kita paham. Yang pertama, latar belakang karena jemaat di Galatia mulai dimasukin atau direcokin dengan ajaran-ajaran sesat. Yang pertama, apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya syarat untuk selamat? Dan yang kedua, apakah ketaatan kepada upacara dan peraturan Yahudi tertentu dari PL diperlukan untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus? Hal inilah yang dibawa masuk kepada jemaat Galatia, sehingga mereka ada yang ketakutan, ada yang bingung, ada yang bimbang. Inilah tujuan kenapa Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Galatia. Dan dia menegaskan bahwa cukup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau selamat. Tetapi engkau harus berbuah. Nah salah satunya buah roh sukacita. Yang setuju katakan amin. Rasul Paulus sudah menghidupi ini dalam kehidupannya. Perhatikan baik-baik tentang sukacita yang Rasul Paulus alami. Dalam keadaan menderita, kesusahan hidup, di dalam penjara, dia tetap tegar. Dia mengirimkan surat, memberikan dorongan iman, menegur, memberitahukan kepada jemaat yang ada di Galatia agar jangan tersesat dengan ajaran sesat itu yang saya sudah sampaikan tadi. Intinya bahwa Paulus masih mampu bersyukur dalam keadaan susah, terpenjara di dalam penjara. Ia merasakan. Kenapa dia mampu mengucap syukur? Karena ia selalu merasakan akan namanya kebaikan Tuhan. Apakah kita semua jemaat GBI TCC Purmensen sudah mengalami kebaikan Tuhan? Saya terlalu yakin dan percaya jawabannya iya.
Kalau engkau yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, harusnya jangan pernah ada keraguan engkau menghadapi apapun situasi keadaannya. Tetaplah bersuka cita. Rasul Paulus terpenjara bukan karena berbuat kriminal, tapi dia terpenjara oleh karena imannya kepada Yesus Kristus dan pengajaran yang kembali diajarkan kepada jemaatnya, termasuk jemaat yang ada di Galatia. Orang Kristen yang mengalami kebaikan Tuhan akan selalu bersuka cita, sekalipun dalam kesesakan. Yang setuju katakan amin. Ia pasti selalu memuji Tuhan apabila keadaan hidupnya dalam keadaan tidak baik, karena hidupnya bukan dikendalikan oleh keadaan, tetapi orang yang bersuka cita bisa mengendalikan keadaan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kalau kita ada Roh Kudus, saya pastikan hidup kita berjalan dalam Roh dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5:25 berkata itu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di hati dan pikiran. Kalau dia ingat jemaat, dia selalu berdoa. Dan apa yang dilakukan? Berdoa dengan sukacita. Banyak orang Kristen sekarang berdoa bukan dengan sukacita, tapi ketakutan. Sambil gemetar pegang Alkitab. Dalam nangis. Tuhan, dalam nangis. Tuhan. Tapi ketakutan. Bukan kepenuhan, tapi ketakutan. Mana bisa engkau berdoa dengan sukacita kalau engkau ketakutan? Betul tidak? Menghadapi situasi seperti ini, keadaan sekarang ini, engkau harus berdoa dengan sukacita. Amin. Agar engkau terfokus, terpusat kepada Allah. Kemarin saya menulis dalam satu tulisan pendek, berdoa itu jangan cukup, apalagi berhenti. Tapi berdoa itu terus menerus. Karena kalau kita bilang, cukuplah saya sudah berdoa. Hei, bahaya hidup. Apalagi engkau berhenti. Jadi berdoa itu jangan cukuplah. Cukup saya sudah berdoa. Atau, adalah nggak usah lagi berdoa, nggak ada jawaban. Kenapa engkau seperti itu? Karena engkau sering berdoa dengan ketakutan, bukan berdoa dengan sukacita. Perbedaannya sangat dahsyat, luar biasa. Kalau engkau berdoa dengan sukacita, apapun yang ada di depanmu, sekalipun engkau, mungkin sudah tidak ada makanan, di depan mata engkau sudah lihat tidak ada lagi, tapi engkau akan tetap berdoa dengan sukacita. Karena kenapa? Tuhan yang kita sembah, muara dari doa kita kepada Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan kita hidup, perhatikan kalimat ini, Dia pasti hidupi kita. Dia pasti berkati kita. Dia pasti lalukan kita. Dia pasti selamatkan kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91, bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Amin. Walau 1000 rebah di sisi kita, 10.000 rebah di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Oleh karena itu, bersukacitalah dan tetap bijaklah menyikapi situasi dan keadaannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Next. Rasul Paulus tidak ketakutan. Rasul Paulus tidak khawatir. Rasul Paulus tidak gelisah. Meskipun, perhatikan baik-baik, dia tahu kapan saja dia akan bisa dieksekusi. Betul tidak? Ini bayangkan orang di dalam penjara yang sudah tahu pasti dia tidak akan bebas, pasti akan dieksekusi. Tiap hari pasti dia akan ketakutan. Dengar aja suara sepatu sipir, terus kemudian tongkat itu digesek-gesekin di besi pintu penjara, tren. Itu orang-orang dalamnya pasti ketakutan. Aduh, jangan-jangan giliran saya. Rasul Paulus tinggal menunggu giliran, tapi dia tidak ketakutan. Yang luar biasanya apa yang dia lakukan? Dia berdoa dengan sukacita. Setiap Paulus mengingat jemaat yang dilayani, termasuk jemaat Galatia. Bahkan dia mengharuskan dirinya
menulis surat dan mengirimkan kepada jemaat-jemaat, termasuk yang kita renungkan hari ini, jemaat di Galatia. Dan hari ini firman yang sama dikirimkan kepada jemaat Galatia, dikirimkan atau kita baca bersama-sama di GBI TCC Puri Mansion ini. Oleh karena itu, jangan takut saudaraku, jangan khawatir saudaraku, jangan gelisah hati, tetaplah sukacita dalam menghadapi apapun juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, secara kontekstual firman Tuhan jelas mengharuskan kita orang percaya untuk bersukacita. Bersukacita apa? Akan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga buah roh secara jelas termanifestasi atau diejawantahkan atau diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hidup kita, perhatikan baik-baik, hidup kita dibaca oleh orang lain. Karena kita sudah terbuka Kristus. Oleh karena itu, hiduplah senantiasa dengan sukacita Kristus. Amin. Coba bayangkan kalau tiap hari kita ketakutan, jalan begini ketakutan, jalan begini ketakutan, duduk ketakutan, bicara ketakutan. Kita dibaca orang loh, ini orang Kristen seperti ini. Tapi saya percaya di jemaat GBI TCC Puri Mansion gak ada. Amin. Tapi percayalah ya, di sana sini pasti ada, Pak. Haleluya. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan, rahasianya sukacita hidup orang percaya apa sih? Klik, ini rahasianya. Secara global, hidup berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini rahasianya. Hidup orang bisa bersukacita. Hidup berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa sih hidup berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus? Ini jelas. Kolose 3:23 bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang setuju katakan amin. Bahkan Filipi 2:1-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bahkan mati pun Rasul Paulus tidak takut. Kenapa dia bilang begini? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini hidup yang berpusat kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Hidup berpusat kepada Kristus, hidupnya penuh dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Hidup berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya pasti berbuah. Dan hidup yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, dia melayani Tuhan dengan sukacita. Sukacitanya tulus apa adanya, sukacitanya bukan ada apanya. Bapak Ibu yang melayani di GBI TCC Puri Mansion ini, melayanilah dengan sukacita apa adanya. Jangan modus ada apanya. Karena kalau engkau modus ada apanya, suatu saat ada apanya itu habis. Suatu saat ada apanya engkau tidak miliki lagi, engkau tidak dapatkan, engkau tidak mau melayani, engkau kecewa, engkau keluar. Tetapi ketika engkau melayani tulus apa adanya, pure, maka apa yang dicari, yang ditambahkan itu, Tuhan akan berikan kepadamu. Karena barang mata tidak pernah lihat, tidak pernah didengar oleh telinga, timbul dalam hati, justru Tuhan yang akan berikan itu padamu. Maka engkau akan bilang begini, wow, gak pernah terlintas di pikiran, gak pernah ada dalam hatiku, luar biasa Tuhan berikan. Amin. Amin. Termasuk pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Itu pemberian Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kayak Bapak Gembala GBI Puri Mansion ini dan Ibu, itu anugerah yang luar biasa. Sabar ya, yang jomblo-jomblo sabar. Pasti ada waktunya Tuhan berikan kepada kalian. Yang penting kalian suka bersukacita saja. Engkau bersukacita bukan karena engkau ketakutan umurmu sudah di atas 30, apalagi mendekati 40. Oh Tuhan, berdoa gemetaran. Pak Gembala lihat, kepenuhan didoakan, padahal bukan. Dia berdoa ketakutan karena umurnya udah semakin mantap, tapi belum mendapatkan pasangan hidup. Kalau engkau berdoa itu jangan ketakutan, kelihatan. Tapi engkau berdoa, cobalah tersenyum kepada Tuhan. Amin.
Ingat yang saya katakan tadi. Hidupmu bukan ditentukan oleh keadaan, tapi engkau yang harus mengendalikan keadaan itu. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Apakah buah daripada kehidupan orang percaya yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memiliki buah roh sukacita? Bapak Ibu mendengarkan? Mari kita masuk pada khotbah saya. Tadi baru pembukaan tadi. Sekarang ini khotbah. Hidup kekristenan yang berbuah hasil dari buah roh sukacita. Yang pertama, sukacitanya senantiasa melimpah di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sukacitanya senantiasa melimpah di dalam Tuhan. Apa maksudnya sukacitanya melimpah di dalam Tuhan? Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, bersukacitalah. Jadi maksudnya begini, tidak ada jawaban lain selain bersukacitalah. Artinya sukacitamu harus melimpah di dalam Tuhan. Kalau sukacitamu melimpah di dalam Tuhan, mau dalam situasi keadaan apapun, engkau tetap memiliki sukacita, engkau tetap mampu bersukacita, sehingga engkau bisa memuji Tuhan walaupun engkau dalam situasi yang menderita sekali. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bahkan Mazmur 32 ayat 11 bilang begini, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Ternyata orang-orang benar, orang-orang jujur, equalnya adalah bersukacita. Amin. Amin. Kalau engkau tidak bersukacita, engkau tidak masuk kategori orang benar. Pak Pendeta, banyak nggak orang yang tidak bersukacita orang Kristen? Banyak banget. Dan mereka bilang, wih Pak Pendeta ini sudah jatuh ke timpa tangga, disuruh mengucap syukur, disuruh bersukacita, enak saja. Pak Pendeta belum alami sih, belum merasakan, itu masih pendeta. Bagaimana kalau dia bilang Tuhan? Tuhan Yesus sih nggak ngerasakan yang alami apa yang saya alami. Oh darah Yesus. Dia bandingkan masalah dia dengan Tuhan. Dia bilang Tuhan sih nggak alami apa yang saya alami. Hei, tidak ada yang bisa mengalami, melampaui apa yang dialami Yesus. Ditombak, betul? Dipakaikan mahkota duri, pikul salib jatuh, bubrak. Dicambuk, bukan hanya bekas, tapi kulitnya terangkat ketika dicambuk. Wow. Terus kita bilang bahwa Tuhan tidak mengerti apa yang saya alami. Yang paling parah, dengar baik Bapak Ibu. Coba Tuhan jadi saya, terus alami apa yang saya alami. Hey. Apapun yang engkau alami itu ujung kukunya Tuhan. Dan sekali lagi, untuk mengembalikan keadaanmu, itu ujung kukunya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan cuma begini nih. Stephen Gode, pulih. Stephen Gode. Stephen Tirayo, pulih. Gampang bagi Tuhan. Pertanyaan saya, maukah engkau bersukacita? Kalau engkau mau bersukacita, engkau berkorelasi dengan rencana Tuhan. Engkau masuk dalam rancangan Tuhan, maka sukacitamu melimpah. Poin yang kedua adalah sukacita tetap konsisten di dalam Tuhan, bertahan dalam situasi apapun. Wow, ternyata kehidupan kekristenan yang berbuah hasil dari buah Roh Kudus. Yang kedua adalah sukacitanya tetap konsisten di dalam Tuhan, bertahan dalam situasi apapun. Nah, hari ini saya mau bertanya kepada Pak Stephen Tirayo, apakah sukacitanya tetap konsisten? Amin. Jawab dong, amin, konsisten. Amin. Haleluya. Walaupun sekarang kita salaman pakai sikut. Haleluya. Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Hari-hari ini banyak perdebatan di grup WA, WhatsApp, di Facebook, seolah-olah siapa paling beriman, siapa paling kuat dan lain sebagainya. Waduh. Bapak Ibu, beriman itu bukan berkoar-koar, tapi beriman itu dinyatakan dalam tindakanmu. Termasuk ketika pemerintah mengumumkan untuk kita mau memutuskan mata rantai daripada penyebaran virus corona ini. Salah satunya adalah jangan terlalu banyak berkerumun. Memang gereja ini ada, bersahabat dengan semua orang, tetapi gereja juga harus bijak.
Amin. Harus bijak. Karena bijak itu bagian dari hikmat. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sukacitamu tetap konsisten. Jemaat, lewat siaran rekaman video ini saya mau katakan kepada kita semua, jemaat GBI TCC Puri Mention, sukacitamu harus konsisten dalam Tuhan. Walaupun 14 hari kita seperti dikurung di dalam rumah, tapi dengar baik, engkau bisa menciptakan game-game keluarga, menciptakan permainan anak, istri dan lain sebagainya. Engkau bisa berkumpul, justru berfellowship luar biasa. Keluarkan kreativitasmu. Karena itu bagian juga dari sukacita. Amin. Karena kalau orang bersukacita, kreatifnya timbul. Tapi kalau orang berkeluh kesah, bersungut-sungut, gak ada sedikit pun kreativitas dalam hidupnya. Amin. Sama seperti hari ini, Bapak Gembala GBI TCC Puri Mention bijak melakukan tindakan ini. Dan ini kreativitas media yang luar biasa. Manfaatkan dengan sebaik-baik. Karena kenapa? Menyampaikan firman Allah tidak bisa dibatasi oleh tembok. Tidak bisa dibatasi oleh waktu dan lain sebagainya. Selagi Tuhan percayakan multimedia yang luar biasa di tempat ini, pergunakanlah itu menjadi bagian berkatnya Tuhan. Amin. Karena ini bagian dari sukacita. Sehingga orang-orang yang ada di tempat ini, multimedia, Bapak Gembala, Wakil Gembala, semua di tempat ini berpikir bagaimana supaya jemaat diberi makan firman Allah. Dan ini salah satu bentuk daripada buah sukacita itu. Kreativitasmu muncul ke permukaan dan mengandalkan Tuhan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, kehidupan kekristenan yang berbuah hasil dari buah sukacita. Apa? Sukacitanya hidup penuh dengan ucapan syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu dikehendaki Kristus bagi kami. Ternyata mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi apapun, mau sakit, mau duka cita, mau bahagia dan lain sebagainya, engkau harus mengucap syukur. Karena Yesus kehendaki itu. Bukan pendeta, bukan gembala yang kehendaki, tapi Tuhan yang kehendaki. Kalau bahasa Jakartanya kudu, harus bersukacita apapun yang terjadi. Amin. Dan ini merupakan buah daripada sukacita itu. Sukacitanya hidup penuh dengan ucapan syukur. Mau ada makanan, ucap syukur. Mau tidak ada makanan, ucap syukur. Amin. Jangan ada makanan enak engkau ucap syukur. Ketika cuma makan nasi dan garam, engkau bersungut-sungut dan marah-marah. Apa ini? Di dalam rumah cuma ada ini. Dengar baik Bapak Ibu. Walaupun cuma makan nasi dan garam, tetapi engkau bersukacita, itu seperti makan ayam. Itu orang Manado bilang. Tapi coba engkau makan yang enak-enak. Mau makan Kentucky ke, hamburger ke, tapi ketika engkau tidak mengucap syukur, bersungguh-sungguh dalam hatimu, itu hambar, gak ada rasanya. Yang ada marah-marah, engkau makan, orang lihat, ngapa lihat. Engkau langsung, gak enak nih makanan. Ya memang gak enak, karena kenapa? Hatimu tawar, hatimu gak bersukacita. Tapi coba kalau hatimu bersukacita. Kita mengikuti aturan pemerintah, kita ada dalam rumah selama 14 hari. Bukan berarti iman kita terisolasi, bukan berarti sukacita kita terkurung, no. Justru sukacita kita akan selalu timbul ke permukaan. Kenapa? Karena Tuhan kehendaki kita mengucap syukur. Yang ketiga itu sukacitanya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Yang keempat, hidup kekristenan yang berbuah hasil dari buah roh sukacita apa? Yang keempat adalah sukacitanya hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7 bilang begini, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mau tanya sekarang kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan akan video khotbah ini. Bapak Ibu mau diberkati? Dan bahkan di tempat ini, mau diberkati? Jawabannya amin. Jawabannya amin lagi. Jawabannya sederhana. Andalkan Tuhan. Ini firman ini gak perlu tafsir susah. Ini gimana tafsirnya ya? Diberkatilah orang yang mengenal Tuhan. Ini gimana ini ya? Aduh, saya ambil ensiklopedia, ambil kamus, ambil peta. Ini apa nih maksudnya? Sederhana. Engkau mau diberkati, mau andalkan Tuhan. Itu cukup. Amin. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia memiliki sukacita. Amin.
Kayak hari-hari ini kita tidak mengandalkan apapun Bapak Ibu. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Tapi orang bijak, dia bersembunyi menghindar dari malapetaka. Tapi orang yang tidak berpengalaman, dia jalan terus, akhirnya ia celaka. Itu jelas dalam Amsal mengatakan itu. Saya rasa di tempat ini semua kita orang bijak. Pengalamannya sudah banyak, bukan tidak berpengalaman. Jadi menyikapi akan keadaan sekarang ini, salah satu kuncinya adalah miliki sukacita. Buah roh sukacita itu. Amin. Dan yang kelima, yang terakhir, poin daripada kehidupan kekristenan yang berbuah, hasil daripada buah roh sukacita. Yang kelima adalah sukacitanya hidup penuh dengan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Roma 5 ayat 1. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan baca untuk kita semua. Roma 5 ayat 1 bilang begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya sukacita saya dan saudara penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita dibenarkan oleh iman dengan Allah. Sebab kita dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau bilang kepada kita, mari kita bilang 5S. Ya, di dalam gereja ini bilang 5S. 5S. Apa itu 5S? Susah senang sama saja shalom. 1, 2, 3. Susah senang sama saja shalom. Haleluya. Bukan seperti saya lambaikan tangan habis khotbahnya, enggak. 5S hidup kita. Amin. Susah senang sama saja shalom. Mau susah shalom, mau senang shalom. Amin. Shalom itu damai sejahtera. Banyak orang ketika senang, shalomnya ketemu orang, shalom. Bahkan tangannya bukan begini lagi. Shalom. Oh haleluya, shalom. Ketika susah, boro-boro begini pun enggak ada. Muka disimpan. Waduh, tangannya disimpan, mukanya diketekuk. Aduh, ketika ke gereja, lagi menyembah, dia lihat kiri kanan, orang lihat dia bilang, hei dengar baik, jangan tekuk hidupmu, tekuk wajahmu, oleh karena kau tidak memiliki damai sejahtera. Amin. Itu 5 hal, kenapa kita harus berbuah sukacita itu. Nah, kita masuk kepada evaluasi. Ada 2 evaluasi ini. Evaluasi hidup diri pribadi. Apakah hidup kita ada buah roh sukacita? Jawabannya ada. Jemaat Tuhan katakan ada. Ya, pasti ada. Kedua, apakah buah roh sukacita yang ada pada kita sudah menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata? Yang tadi, yang 5 tadi, sukacitanya penuh, melimpah dan sebagainya. Amin. Apakah sudah melimpah? Sudah berbuah? Pasti sudah. Yang ketiga, apakah dengan buah roh sukacita yang ada pada kita, hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Amin. Hari ini engkau menghadapi tentang virus corona ini, perhatikan baik-baik. Hidupmu harus memuliakan nama Tuhan. Artinya sukacitamu harus ada. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Apalagi borong semua barang-barang, borong semua masker, borong semua hand sanitizer, engkau tampung di rumahmu. Engkau tidak memuliakan Tuhan. Amin. Saya harus bilang ini jelas. Karena orang dulu menghadapi virus ini, tiap hari kirim Mazmur 91 Pak Gembala. Tiap hari kirim, di WhatsApp banyak Mazmur 91. Tapi habis dia kirim dia ketakutan. Jangan-jangan. Habis dia kirim Mazmur 91, dia borong masker banyak-banyak. Dia borong sembako banyak-banyak. Kalau begitu untuk apa engkau kirim Mazmur 91? Dalam lindungan Allah, betul enggak? Hei, kalau engkau memiliki roh sukacita, engkau kirim, engkau pasti lakukan. Engkau ejawantahkan itu dalam kehidupan. Itulah evaluasi hidup memuliakan Tuhan. Nah, sekarang evaluasi gereja. Apakah gereja GBI TCC Puri Mansion sudah dan akan terus mengajarkan buah roh dalam hal ini, buah roh sukacita? Sudah sementara diajarkan dan akan terus diajarkan selama temanya masih sukacita. Yang kedua, apakah gereja benar-benar bersukacita bersama dengan semua jemaatnya? Jawabannya iya. Amin. Buktinya hari ini menyampaikan firman Allah walaupun lewat video. Ditayangkan nanti mungkin di YouTube dan kepada jemaat yang ada. Tapi paling tidak inilah sukacita dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh pengerja dibagikan kepada jemaat.
bahwa kita tidak bisa dikurung oleh situasi apapun. Kita tidak bisa dibatasi oleh situasi apapun. Kesimpulan, ini benar-benar kesimpulan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Hidup orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya harus berpusat kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Maka dipastikan buah roh sukacita termanifestasi dalam kehidupannya secara nyata dan berbuahkan kehidupan yang sukacitanya melimpah dalam Tuhan. Katakan amin. Sukacitanya tetap konsisten dalam situasi apapun. Katakan amin. Sukacitanya hidup penuh dengan ucapan syukur. Katakan amin. Sukacitanya hidup yang mengandalkan Tuhan. Sukacitanya hidup penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Inilah sukacita yang harus ada pada kita semua jemaat Tuhan GBI TCC Puri Mention. Bukan hanya ada pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Wakil Gembala dan seluruh pengajar, tapi sukacitanya merata semua ada di GBI tempat ini. Amin. Ini harus ada, dimiliki oleh setiap kita orang percaya, agar nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita yang memiliki buah roh sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang-orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mengambil bagian berkomitmen untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mendaratkan apa yang namanya buah roh sukacita. Maka hidupmu tidak akan pernah diatur oleh keadaan situasi apapun, tapi engkaulah yang bisa mengendalikan keadaan itu, karena buah roh sukacita ada padamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas perkenananmu pada hari ini, sehingga penyampaian firman Tuhan lewat rekaman video yang akan disampaikan kepada seluruh jemaat GBI TCC Puri Mention Tuhan, perihal tentang sukacita, bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini oleh karena pandemi COVID-19, itu tidak akan pernah merenggut akan sukacita kami. Itu tidak akan pernah mengurung sukacita kami. Justru sebaliknya, kami akan tetap selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena kami yakin dan percaya virus COVID-19 ini pasti akan berlalu. Kami percaya semua keadaan apapun yang tidak baik sekalipun pasti akan berlalu. Karena penderitaan, karena ujian kehidupan tidak selamanya ada pada kami. Kami percaya pasti semua ini akan berlalu. Sama seperti kami melewati terowongan, kami percaya beberapa detik saja kami pasti keluar dari terowongan itu. Kami percaya meskipun kami harus berjalan dalam lembah kekelam, tetapi gadamu dan tongkat itulah yang melindungi kami. Dan Tuhan yang mengeluarkan kami dari jerat penangkap bumi, dari permasalahan kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan yang memberkati GBI TCC Puri Mention ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan penghiburan daripada-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bimbang diberikan ketetapan kelegaan daripada Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Selalu berikan hikmat, otoritas yang daripada-Mu Bapak, untuk bisa memimpin, mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Lebih khusus dalam situasi ini Tuhan, agar semua bisa bersukacita. Sukacita yang sama dimiliki oleh Bapak dan Ibu Gembala, Wakil Gembala, seluruh pengerja pun sama dimiliki oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan yang menolong akan setiap pasien yang sudah positif COVID-19 Tuhan. Bahkan yang masih dipantau sekalipun Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan jikalau boleh, lalukan semua ini daripada kami di bangsa kami ini Tuhan. Termasuk virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu Tuhan. Beri hikmat bagi hamba-Mu Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden dan seluruh jajaran kementerian yang ada, agar bisa Tuhan menanggulangi akan bahaya daripada COVID-19 ini Tuhan.
Dan semua bisa terkendalikan, termasuk keadaan ekonomi, termasuk bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan daripada rakyat Indonesia. Tuhan adakan semua itu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Setiap orang-orang yang merindukan pertolongan, anak-anak yatim piatu, para janda dulu, Tuhan Engkau berkati mereka. Termasuk anak-anak jalanan dimanapun berada. Dari tempat ini kami memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Gereja Bethel Indonesia di sisi Puri Mansion ini Tuhan, serahkan ke dalam tanganmu. Perlindunganmu ada di tempat ini Tuhan. Berkatmu ada di tempat ini Tuhan. Bahkan mujizatmu ada di tempat ini. Dan perkenananmu selalu turun di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Demikianlah Bapak Ibu, renungan akan firman Allah di tempat ini tentang sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Stephen atas berkat dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Amin. Dan dari mimbar ini saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, karena situasi COVID-19 ini sudah merebak di Jakarta, di Indonesia, maka dari itu sesuai dengan himbauan dari pemerintahan dan juga sinode, kami dengan ini menyatakan bahwa ibadah tetap dilakukan, tetapi biarlah itu menjadi mesbah keluarga di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Saya percaya ini adalah satu momentum yang tepat untuk kita bergandengan tangan, suami dengan istri, anak dengan keluarga, orang tua, kakak, beradik, semuanya berada di dalam satu rumah yang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya percaya mulai dari rumah ke rumah, nama Tuhan ditinggikan. Ya, dari rumah ke rumah, gereja pun juga dibangun. Amin. Dan pengumuman bahwa dalam minggu ini setiap kegiatan ibadah di dalam gereja akan berlangsung di rumah. Ya, baik itu ibadah doa hari Selasa, baik itu ibadah komsel di hari Kamis atau trace di hari Kamis, juga kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan ibadah raya di minggu depan kami akan berikan pernyataan atau informasi selanjutnya. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, kita tetap berdoa dan kita tetap mematuhi setiap anjuran dari pemerintah, menjaga kesehatan dan juga mematuhi antisipasi dengan SOP kesehatan yang ada. Saya percaya kita semua sudah paham betul tentang SOP itu dan terus kita lakukan. Dan kita sama-sama berdoa bagi mereka yang sedang terkena virus tersebut dan juga yang sedang dirawat. Mari kita semuanya bersatu dalam hati berdoa, berpuasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk beberapa hal. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mensyukuri Tuhan setiap keadaan situasi kami, bahkan keadaan bangsa kami, keadaan keluarga kami, keadaan pribadi kami masing-masing.
Kami naikkan syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan itu bagi kami, bagi bangsa ini, bagi keluarga, dan juga bagi diri kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami, atas segala ciptaan dan juga manusia. Tuhan, kami sampaikan permohonan doa kami ini kepada Engkau Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang. Kami berdoa Tuhan sekali lagi Tuhan untuk situasi bangsa ini, di mana bangsa kami ini Tuhan dalam keadaan terdampak virus corona COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami oleh pemerintah dihimbau untuk 14 hari ini berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah bangsa ini ya Bapa. Kami umat-Mu merendahkan diri Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan, jika ada salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kasihani kami, kasihani bangsa kami ini Tuhan. Lebih khusus Tuhan, kasihanilah Tuhan anak bangsa kami Tuhan yang saat ini Tuhan terbaring karena positif COVID-19 ini Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Engkau yang akan menjamah mereka Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kasihani mereka. Tuhan, ampunilah mereka. Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Sembuhkanlah mereka Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati juga untuk tim medis, para dokter, para perawat Tuhan, yang 24 jam bekerja Tuhan, silih berganti. Oh Yesus, mereka orang-orang yang berada di garda paling depan Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka. Berikan mereka juga kesehatan ya Allah. Berikanlah mereka juga kekuatan. Lindungilah mereka. Hiburkanlah mereka Tuhan. Berikanlah mereka juga sukacita ya Allah. Supaya mereka Tuhan menjalankan semua tugas tanggung jawab ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan Tuhan, dan penuh dedikasi yang tinggi Tuhan, penuh pengorbanan yang mereka berikan Tuhan untuk setiap pasien. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati terus bangsa ini Tuhan. Dan kami mau berdoa khusus ya Bapa, biarlah Tuhan Yesus virus corona ini Bapa, kami bersatu hati, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, sekali lagi Tuhan, jika Kau berkenan Tuhan, virus ini Tuhan lenyap dari bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan, kami menutup setiap celah-celah penyebaran virus ini, di mana dan kapan saja, melalui apa saja Tuhan, kami tutup setiap celah di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuat kuasa Allah yang benar-benar membentengi, melindungi bangsa ini. Setiap pribadi anak bangsa dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini juga Tuhan, kami teringat untuk setiap jemaat GBI TCC Puri Mansion yang saat ini Tuhan berada di rumah mereka masing-masing. Oh ya Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan sukacita firman Tuhan yang sudah diperdengarkan itu Tuhan, semakin mereka membuat mereka bersukacita terus Tuhan di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Biarlah waktu-waktu ini, hari-hari ini Tuhan, dipergunakan oleh seluruh jemaat Tuhan untuk melakukan ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan keluarga kecil di rumah mereka masing-masing Tuhan. Waktu ini dipergunakan dengan efektif. Mereka boleh beribadah bersama, berkumpul bersama, bermain bersama dengan efektif. Bersama suami, istri, anak-anak, keluarga mereka masing-masing Tuhan. Yang mungkin selama ini Tuhan jarang terjadi. Tapi waktu ini benar-benar Tuhan berikan itu bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Tidak ada yang kebetulan Tuhan yang terjadi saat ini Bapa. Engkau Allah Alfa dan Omega yang sudah ada dari awal sampai akhirnya Tuhan. Yang terus memegang kehidupan kami Bapa. Yang terus memegang kehidupan bangsa ini. Yang terus memegang masa depan kami semua ya Allah. Kami percaya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Dani Suprianto dan Ibu Ferawati. Tuhan, tolonglah mereka. Berikanlah mereka hikmat Tuhan. Tuhan, topang mereka dalam setiap pelayanan. Apapun yang mereka pergumulkan Tuhan sehubungan dengan pelayanan mereka di tempat ini, Tuhan campur tangan. Tuhan tolong. Tuhanlah yang akan berkenan menyatakan segala kehendak-Mu atas mereka ya Bapa. Sehingga pelayanan penggembalaan ini Tuhan benar-benar terjadi dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia. Tuhan kasihanilah, Tuhan berkatilah ya Bapa. Demikian juga untuk anak-anak mereka Tuhan. Engkau memberkati di masa-masa pertumbuhan mereka. Diberkati mereka semua Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk seluruh tim penggembalaan, para wakil gembala, seluruh koordinator. Tuhan Engkau memberkati semuanya Bapak. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Tuhanlah yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Sehingga kami semua Tuhan diikat di dalam kasih Kristus. Bersukacita melayani Tuhan. Mengembangkan pelayanan yang Allah percayakan untuk kami kerjakan di tempat ini. Bersama-sama. Dengan sehati, dengan sepikir, setujuan Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Tuhan biarlah roh yang ada di dalam diri kami semua. Dalam diri jemaat, orang-orang percaya Tuhan. Itu roh yang akan terus memberikan kami sukacita. Memberikan kami semangat pengharapan Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup kami. Kami mempercayakan seluruh hidup kami ini hanya kepada Tuhan saja. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberkati. Biarlah Tuhan waktu-waktu ini ada waktu kami merenungkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa, hamba bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, hamba berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Stephen Palit Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah mengutus hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan diberkati oleh Engkau Tuhan. Pakailah dia Tuhan sebagai alat-Mu yang efektif di tangan Tuhan. Dimanapun dia pergi Tuhan untuk melayani, selalu mengandalkan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi setiap jemaat, gereja atau siapapun yang ia layani Tuhan. Semua mendatangkan sukacita karena Tuhanlah yang menyertainya Tuhan. Berkati juga Tuhan sebagai dosen untuk memberkati beliau Tuhan. Dalam pengajaran supaya dia mengajarkan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati juga Tuhan untuk tim pelayanan yang sudah ambil bagian bagi pelayanan kami hari ini Tuhan. Diberkatilah setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Ini permohonan kami ya Bapa. Semua yang kami sampaikan kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang ajaib dan yang berkuasa. Dialah Yesus Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita angkat tangan kita mau menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amen.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.